Baik, selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Luar biasa apa kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa sekali hari ini saya Siska bisa menemani Bapak Ibu dalam press conference Bahasa.ai bekerja sama dengan Arta Jasa, dan tentunya pagi hari ini saya mau menyapa juga rekan-rekan media yang sudah hadir. Apa kabarnya hari ini? Dan juga tentunya hadirin sekalian yang menonton via YouTube Bahasa.ai ya, bisa juga menyapa saya ya, menyebutkan namanya di kolom chat. Apa kabar semua Bapak Ibu ya? Luar biasa sekali, dan tentunya hari ini kita akan mendapatkan inspirasi tentunya dari para pembicara yang luar biasa. Baik ya. Dan tentunya kita mengangkat tema ya, the next generation of AI in NLP chatbot Indonesia ya, di mana bahasa AI merupakan salah satu pelopor ya untuk di mana chatbot berbahasa Indonesia yang ada di Indonesia sendiri untuk meningkatkan customer experience tentunya di antara perusahaan-perusahaan, tentunya yang bermanfaat juga bagi seluruh perusahaan yang sudah bergabung ya. Saya juga mau menyapa di sini. Langsung saja kita menyapa narasumber kita hari ini. Ada Mas Hokiman Kurniawan selaku CEO Bahasa.ai. Kemudian ada Bapak Edwin Satyadi selaku Vice President Customer Journey My Republic. Dan Bapak Antoni Mori selaku Direktur Bisnis Arta Jasa. Halo Mas Hokiman, apa kabar? Halo Mbak Siska, baik Mbak. Wow, Pak Edwin, apa kabar Pak? Baik, sukses selalu. Wis, mantap ya. Bagaimana dengan Bapak Antoni Mori, sehat Pak? Alhamdulillah sehat, jaga selalu dengan prokesnya Mbak. Ya. Wis, mantap ya. Tentunya acara hari ini serunya pasti sudah mentaati dengan prokes ya, protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah ya. Dan tentunya sebelum webinar kita dimulai, saya menghimbau untuk rekan-rekan media di sini yang ingin bertanya, silakan nanti mengajukan pertanyaannya, nanti kita akan jawab di sesi Q&A. Bisa mengajukan pertanyaannya dengan mengetik nama media dan pertanyaannya tentunya di kolom Q&A yang tersedia di Zoom. Dan juga hadirin sekalian yang ada di YouTube, yang nonton dari YouTube bisa bertanya melalui kolom chat ya. Oleh karena itu langsung saja saya mempersilakan pembicara pertama kita, yaitu Mas Hokiman Kurniawan selaku CEO Bahasa.ai yang akan mempresentasikan mengenai the next generation chatbot experience. Silakan Mas Hokiman. Oke, terima kasih Mbak Siska. Halo, selamat pagi semuanya teman-teman dari media. Terima kasih sudah menghadiri acara ini. It's an honor untuk mengadakan acara ini. Hari ini saya ingin memberikan beberapa pemaparan dari Bahasa.ai. Sebelum dari sana, next kita bakal mulai dari kenalan di Bahasa.ai sendiri. Jadi apa sih Bahasa.ai? Jadi Bahasa.ai itu adalah perusahaan software as a service di Indonesia yang membantu perusahaan atau korporasi untuk melakukan otomasi bisnis dengan teknologi yang namanya AI lokal. AI lokal itu apa? AI lokal itu adalah teknologi AI, Artificial Intelligence, yang dibangun khusus untuk Indonesia. Nah, bedanya apa sih gitu? Nah, kalau untuk misalnya kita ngomongin orang Indonesia, ketika kita misalnya melakukan interaksi, itu kan kita bahasanya beda. Udah gitu cara kita ngobrol juga beda. Kadang-kadang misalnya kalau kita ngomongin via chat, suka typo, suka slang. Nah, teknologi AI lokal itu adalah memungkinkan kita untuk melakukan AI itu bisa mengerti bahasa Indonesia bahkan yang slang. Nah, Bahasa.ai selama ini kita sudah berjalan selama 4 tahun, dan selama 4 tahun ini kita juga very honored sudah dipercaya oleh korporasi besar yang sangat inovatif di Indonesia, dan hari ini saya undang salah satu klien kami yang paling kita banggakan, itu My Republic. Next. Nah, di sini saya pengen cerita-cerita dikit soal apa yang kita lakukan dengan perusahaan-perusahaan inovatif ini. Jadi ini saya ceritakan langsung dari salah satu klien kami, My Republic. Jadi di tahun 2020 kemarin, ketika pandemi, itu My Republic punya inisiatif untuk memberikan layanan kepada pelanggannya yang namanya Virtual Assistant Myra. Jadi Myra ini adalah sebuah karakter yang bisa menjawab seluruh pertanyaannya pelanggan My Republic 24 jam dengan cepat. Dan kalau misalnya kita lihat fitur Myra sendiri, kita masuk next.
Nah, salah satu fitur kamera ini kita bisa langsung mengenali profil pelanggan secara otomatis. Jadi misalnya kalau misalnya pelanggannya MyRepublic, say hello, udah gitu kita tahu dia udah jadi pelanggan MyRepublic, kita bisa langsung mengenali, acknowledge, oh ini pelanggan MyRepublic, halo, terus kita juga bisa ngasih pesan-pesan personalized gitu. Nah, dengan pandemi COVID-19 seperti ini kebutuhan internet itu jadi sebuah yang sangat primer itu karena orang-orang sekarang bekerja rely on internet. Jadi dengan layanan seperti ini itu sangat memberikan value bagi pelanggan MyRepublic. Nah, fitur yang nggak kalah seru yang kita terapkan di MyRepublic. Next, kita lihat itu kita bisa melakukan upgrade paket langsung via WhatsApp. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, chat yang dibales dari MyRepublic itu otomatis semuanya pakai robot, semuanya based on localized AI. Jadi kalau misalnya customer MyRepublic mau ngechat dengan bahasa yang gaul pun, kita juga bisa langsung membalas ke pelanggannya. Jadi kalau misalnya di sini contohnya kita bisa langsung, misalnya customer dengan WFH, jadi yang butuh internet lebih cepat, bisa langsung, oh saya upgrade paket dong. Nah, ini yang paling seru juga nih. Kita masuk ke fitur selanjutnya. Jadi ini adalah satu fitur yang kita lihat sangat berguna sekali untuk pelanggan MyRepublic, yaitu kita memungkinkan untuk pelanggan melakukan restart jaringan langsung via WhatsApp dan dibalasnya otomatis. Jadi misalnya pelanggan MyRepublic misalnya lagi WFH, udah gitu lihat-lihat, oh internet kok agak lambat-lambat dikit ya. Tinggal WhatsApp aja, nggak usah telepon, nggak usah capek-capek ngabisin pulsa, langsung WhatsApp sama Republic aja, oh internet lambat nih, kita bisa langsung tawarkan restart modem, jadi kita WhatsApp aja, nanti modem kita langsung kedap-kedip sendiri. Nah, itu sebuah layanan yang dimungkinkan dengan produk baru dari Bahasa.ai. Jadi pada hari ini, next, dari kami akan memaparkan 2 informasi penting, yaitu yang pertama, Bahasa.ai hari ini merilis layanan baru untuk otomasi bisnis yang berbasis AI. Nah, yang nggak kalah serunya lagi, nah kenapa kita ada ngundang Pak Antoni Morris hari ini, Direktur Bisnis Arta Jasa. So, hari ini kami mengumumkan kerjasama dengan Arta Jasa demi meningkatkan kualitas dari layanan kami. Nah, yang pertama untuk rilis layanan baru, coba kita next. Nah, Bahasa.ai selama 4 tahun terakhir, kita semenjak didirikan, kita selalu mulai dari bagaimana caranya kita bisa bikin mesin bisa ngerti bahasa Indonesia. Dan selama 4 tahun ini, kita dapat feedback dari banyak klien kita yang sangat berharga sekali. Dan pada hari ini, kita lihat dari feedback yang kita kumpulkan, dan dengan pembelajaran kita selama 4 tahun ke belakang, kita melihat adanya kebutuhan dari klien-klien kami di industri untuk melakukan otomasi bisnis. Maka hari ini kami akan merilis 4 buah produk yang masing-masing produknya bernama menggunakan kata-kata bahasa Indonesia. Yang pertama produk kami yang baru itu di chat automation, namanya Otomatis. Jadi Otomatis ini seperti yang kita terapkan di MyRepublic, ini memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan layanan chat yang cepat. Jadi mau malam ngechat bisa langsung dibalas, mau misalnya malam-malam butuh internet cepat, bisa langsung ngechat ke layanan MyRepublic gitu kan, oh saya mau upgrade paket dong misalnya gitu kan. Nah, next, selain dari chat automation sendiri, kita juga ada layanan data integration yang namanya implikasi. Nah, ini yang memungkinkan interaksi bukan hanya selesai di chat, tapi sampai ke dunia nyata juga. Misalnya kalau pelanggan MyRepublic bilang, oh internet saya agak ini nih lambat nih, pengen dicek dong jaringannya, modemnya langsung kedap-kedip. Nah, itu karena kita ada namanya data integration. Jadi bukan cuma langsung selesai di chat saja, tapi bisa langsung kita follow up ke dunia nyata. Bahkan yang menarik lagi, Myra ini bisa langsung manggil teknisinya MyRepublic untuk datang ke rumah kalau misalnya masalahnya itu dibutuhkan untuk teknisi. Nah, next, setelah ada implikasi, kita ada yang namanya klasifikasi. Jadi klasifikasi ini adalah platform kita untuk mengambil data-data insight dari customer. Jadi kalau misalnya customer udah ngechat kita banyak, kan kita pengen tahu topiknya apa aja, sentimennya bagaimana. Kita juga memberikan ini supaya bisnis itu bisa langsung
hear the customer, jadi bisa tahu feedback dari customer kayak gimana. Terakhir, yang nggak kalah penting, kita percaya bahwa AI ini pada ujungnya bukan untuk menggantikan manusia, tapi untuk membuat manusia itu lebih produktif. Jadi kita ada platform yang namanya Fondasi, yang intinya kita nge-enhance AI kita dengan bantuan manusia. Jadi kalau misalnya ada pelanggan yang punya butuh bantuan yang sangat kompleks yang hanya bisa diselesaikan oleh manusia, misalnya membutuhkan empati dan sebagainya, kita bisa langsung connect ke expert yang ada di klien-klien kita. Jadi menggunakan platform Fondasi. Nah, keempat ini intinya apa sih? Intinya itu kita membantu korporasi di Indonesia pada zaman digitalisasi ini untuk melakukan transformasi digital supaya customer experience itu makin mantap. Jadi kalau misalnya kita ngomongin MyRepublic, customer-nya mau jam 12 malam juga langsung di-chat, langsung dibalas dalam hitungan detik. Itu experience yang kita cari, yang kita bangun, yang kita very, very passionate untuk lihat ada di Indonesia. So, next slide. Nah, jadi dari keempat produk kami jadi memungkinkan chatbot yang dapat melayani journey customer secara lengkap. Jadi, mau customer dari belum tahu soal produknya, dia customer mempelajari, sampai melakukan pembelanjaan, sampai loyal, sampai customer-nya sharing ke teman-temannya. Dengan 4 teknologi tersebut, kita nge-enable customer bisa merasakan journey yang lengkap. Jadi, bukan hanya satu journey saja, tapi dari customer even belum kenal sama produknya, misalnya kalau misalnya teman-teman di sini ngechat ke WhatsApp MyRepublic dan belum punya subscription MyRepublic, misalnya belum pasang di rumah, itu sebenarnya bisa langsung pesan di chat. Nah, next lagi. Nah, jadi kenapa kita very, very passionate about this gitu? Karena semenjak 4 tahun ke belakang, kita melihat adanya dampak nyata yang sudah ada di pelanggan-pelanggan atau klien-klien kita. Jadi yang pertama kita lihat dengan penerapan teknologi ini, kita melihat ada tren rata-rata peningkatan kepuasan pelanggan yang cukup signifikan. Jadi ini McVery, tapi all of our customer yang kita implement teknologi ini, pelanggannya ketika disurvei makin puas. Kenapa? Karena ya balasnya makin cepat. Nah, udah gitu yang kedua, kita melihat adanya potensi untuk melakukan penyelesaian bantuan pelanggan secara otomatis hingga 30%. Jadi bayangin kalau misalnya banyak di Indonesia dengan penduduk yang sangat banyak, kalau misalnya bisnis bisa melakukan otomasi secara 30% aja, itu value yang bisa di-create itu sangat besar sekali. Dan yang nggak kalah penting, dengan kolaborasi antara AI lokal dengan bantuan manusia di platform Fondasi dan platform yang kita kenalkan barusan, itu kita overall bisa meningkatkan kecepatan dalam merespon pelanggan hingga 60%. Ini rata-rata yang kita lihat dari implementasi di klien-klien kita. Nah, udah gitu kabar kedua, di next slide, kita juga hari ini ingin mengumumkan bahwa kita menjalin kerjasama dengan Arta Jasa Pembayaran Elektronik. Jadi Arta Jasa itu adalah perusahaan penyedia infrastruktur financial service paling terkemuka di Indonesia dengan jaringan ATM dan jaringan pembayaran elektronik yang cukup besar. Jadi di sini Arta Jasa dengan pengalaman 20 tahun hari ini bekerja sama dengan Bahasa.ai untuk menyediakan layanan otomasi bisnis khusus bagi perusahaan financial services. Jadi dengan ini harapannya kita bisa nge-empower perusahaan-perusahaan di financial services untuk bisa memberikan pelayanan yang sangat baik untuk pelanggannya. Udah itu yang kedua, dari kerjasama antara Bahasa.ai Arta Jasa ini, kami akan menyediakan layanan pembayaran digital dengan antarmuka chat. Nah, next lagi. Nah, jadi kenapa sih kita melihat chat ini potensinya sangat besar? Karena faktanya, 90% pengguna internet di Indonesia itu minimal menggunakan satu aplikasi chat. Jadi kalau misalnya saya ngomongin di rumah saya sendiri, ketika saya pulang ke rumah, ketemu mama saya dan papa saya, keduanya menggunakan smartphone, tapi ya gaptek gitu. Tapi meskipun gaptek, keduanya itu sangat fasih untuk ngechat via aplikasi chat, misalnya WhatsApp gitu kan. Pagi-pagi aja saya barusan WhatsApp-an sama mama saya gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya kita bisa provide layanan ini on top of aplikasi yang sudah ada, misalnya via WhatsApp atau via Telegram atau via chat aplikasi chat yang lain, ini impact yang bisa kita dapat tuh sangat besar sekali.
Karena meskipun di Indonesia ya penetrasi internetnya sudah lumayan tinggi, tapi ada juga customer yang punya smartphone, tapi ya masih lumayan gagap teknologi. Tapi yang menarik, meskipun customer banyak banyak yang gagap teknologi, misalnya tetap menggunakan aplikasi chat. Jadi ini adalah opportunity yang kita lihat sangat menarik. Jadi next, so thank you. Itu saja pemaparan dari saya. So ya intinya kami very very excited dengan ini dengan kabar hari ini. So saya kembalikan ke MC. Wow, luar biasa sekali Mas Hokiman. Terima kasih banyak untuk pemaparannya ya. Memang chat AI ini tuh sekarang lagi bener-bener related banget sama anak muda yang kadang kita tuh pengen dibales chatnya tuh cepet gitu, 24 jam ya. Apalagi tadi sempat disinggung juga bahwa dari My Republic ini mau dari subscription, kemudian mungkin komplain dan lain sebagainya itu bisa melalui chat, di mana sekarang anak-anak muda, millennials ya khususnya, mungkin juga tadi orang tua ya itu sukanya dengan chat gitu, pengennya cepet dibalesnya, dan ini merupakan salah satu solusi yang luar biasa ya dengan chat AI ini. Nah, berikutnya nih kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Edwin, tapi sebelumnya rekan-rekan media yang mau bertanya tadi mungkin mau bertanya soal AI ke Mas Hokiman, bisa langsung mengajukan pertanyaannya melalui kolom Q&A yang ada di Zoom, dan juga teman-teman yang menyaksikan di YouTube bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat ya. Dan berikutnya Pak Edwin, ya langsung saja saya mempersilakan Pak Edwin untuk memberikan pemaparan mengenai bagaimana AI chatbot dalam meningkatkan engagement pelanggan. Silakan Pak Edwin. Terima kasih Siska. Selamat pagi rekan-rekan media dan Pak Anthony Morris, Pak Hokiman. Saya VP Customer Journey dari My Republic. Hari ini saya mau cerita nih bahwa sejak implementasi WhatsApp chat di bahasa AI di My Republic, itu engagement kami dengan para pelanggan maupun calon pelanggan itu sangat-sangat baik sekali. Banyak hal-hal positif. Dan lagi pula ini sangat membantu customer care kami yang dalam bentuk voice itu tetap ada, tetapi sangat-sangat dibantu. Jadi hanya problem-problem yang sulit-sulit itu yang ditangani oleh manusia. Sisanya dapat ditangani oleh Maira. Nah, kebetulan Maira ini ada di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah logo kami, adalah chatbot yang dipakai My Republic untuk melayani pelanggan. My Republic mempunyai 5 channel untuk saluran komplain maupun saluran layanan berlangganan. Yang pertama adalah dari website, yang kedua adalah chatbot bekerja sama dengan bahasa.ai, WhatsApp, ya. Yang ketiga adalah Telegram bot, yang keempat adalah email, dan yang kelima adalah call center. Nah, semua itu bertujuan untuk membuat customer journey di My Republic sangat baik. Nah, pada hari ini saya ingin memaparkan sedikit, mau nambahkan apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Hokiman, yaitu pada dasarnya chatbot Maira ini sangat membantu kami di 2 hal. Yang pertama adalah non pelanggan, yang kedua adalah pelanggan. Nah, yang non pelanggan itu dia bisa berlangganan baru. Begitu saya mau langganan nih, cek ke chatbot, kemudian Maira akan merespon, oke, Bapak ada di mana, nah, oke, paketnya apa aja sih, nah langsung muncul seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Hokiman, itu banyak image-image yang bisa ditampilkan. Jadi chatbot ini bukan hanya teks, tapi juga bisa image, dan juga bisa mungkin di masa depan bisa video apabila kami membutuhkannya, itu pasti bisa. Nah, dengan demikian terus sampai akhirnya semua data terkumpul. Nah, begitu semua data terkumpul, baru nanti ada manusia yang menghubungi pelanggan tersebut untuk jadwal instalasi, karena semua paket udah jelas. Ada paket 30 Mbps, Value 30, ada Fast 50, ada Nova 100, semua harga-harganya ada, dan semua itu sudah dalam bentuk otomasi. Ini sangat-sangat membantu tim kami. Udah ready. Jadi pelanggannya sudah hampir 90% atau 75% ready untuk dipasang, tinggal atur jadwal kunjungan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk melayani pelanggan yang bukan komplain. Ya, pelanggan yang bukan komplain misalnya apa? Mau nanya-nanya paket upgrade, ada paket TV yang mana, kemudian
eh, upsell, saya mau kayaknya kurang nih, saya mau Magic Wi-Fi. Kami ada produk yang namanya Magic Wi-Fi Mesh, sehingga ada beberapa lokasi di rumah itu bisa, misalnya lantai 2, lantai 3 itu bisa mempunyai SSID alias nama Wi-Fi yang sama, sehingga customer dari lantai 2 ke lantai 3 atau lantai 1 bisa menikmati Wi-Fi dengan yang sama. Itu kita berikan layanan di chatbot bahasa.ai di WhatsApp My Republic. Nah, itu sangat membantu customer, apalagi seperti yang tadi Pak Hokiman sampaikan, masyarakat sekarang itu lebih cenderung ke arah chatting ya. Karena mungkin lagi sibuk ya. Saya sendiri hari ini ada 5 meeting, jadi nggak sempat telepon gitu loh. Dan dengan adanya chatbot dari Myra ini sangat membantu kami untuk membuat customer merasa puas. Oh, udah ada reply, dan seperti tadi Siska sampaikan, itu reply-nya langsung instan gitu loh. Ya, itu yang kedua. Tadi yang pertama adalah pelanggan baru, non pelanggan. Yang kedua adalah untuk upsell, untuk upgrade paket maupun tanya-tanya produk, atau tanya-tanya billing misalnya. Ini bukan komplain ya, tanya billing, tagihan saya berapa sih? Oke. Kemudian tanggal berapa sih saya harus bayarnya di mana? Itu semua bisa dilayani oleh chatbot. Ya. Nah, yang ketiga nih, yang komplain nih. Nah, yang komplain tadi seperti saya sampaikan, kami mempunyai 5 saluran komplain. Ya, salah satunya adalah WhatsApp bot dari bahasa.ai. Nah, ini sangat-sangat canggih dan sangat membantu kami karena otomasinya berjalan penuh. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hokiman, ini bisa memberikan restart modem ya. Tapi bukan hanya itu, bisa juga kalau misalnya restart modem ternyata apakah layanan Anda sudah kembali pulih? Oh, enggak tuh. Nah, keunggulan dari bahasa.ai adalah bisa berbahasa Indonesia. Kan bahasa Indonesia kalau misalnya tidak, kalau bahasa Inggris kan no atau nope. Cuma 2 kan? Kalau bahasa Indonesia tuh bisa GAK, GAK, bisa TDK, bisa TIDAK, bisa enggak, ENGGA. Nah, itu semua juga bisa ditangani oleh chatbot dari bahasa.ai. Sehingga enggak tuh misalnya masih bermasalah. Oke, kami cek lagi ya. Apakah Anda ingin berbicara dengan kami atau Anda ingin dijadwalkan kunjungan teknisi. Nah, canggihnya WhatsApp bot Myra kebetulan ada di sebelah kanan saya ini adalah logo Myranya. Itu dia bisa memanggil teknisi dan ada reply-nya. Oke. Ada reply-nya bahwa nanti akan ada teknisi tanggal 27 Februari jam 11 pagi. Gitu. Nah, itu sangat membantu konsumen untuk maupun pelanggan kami untuk dapat kepastian tanggal dan jam kunjungan. Itu sangat membantu. Maksudnya chatbot ini sangat membantu hal-hal teknis. Ada juga hal-hal lainnya, misalnya teknisinya sudah ada tapi tetap kurang baik nih layanannya. Nah, itu bisa berbicara dengan technical help desk kami. Itu yang secara pasif, artinya kami menerima komplain. Ada juga setelah kami juga memberikan pelayanan keluar. Artinya begini, chatbot dari bahasa.ai juga bisa engage dengan customer outgoing dari kita ke customer. Bagaimana caranya itu? Contoh, misalnya dari technical help desk kami menghubungi pelanggan untuk memandu untuk troubleshooting. Kadang-kadang seperti Bapak Ibu dan saya lagi sibuk nggak ngangkat telepon kan? Atau ya, sebagaimana kita tahu ini siapa sih ini 021 sekian. Saya nggak tahu siapa nih. Akhirnya nggak diangkat kan? 1, 2, 3, padahal itu dari My Republic untuk troubleshoot pelanggan. Nah, kami mempunyai layanan outgoing chat, jadi bisa engage dengan pelanggan dengan nomor yang sama. Sehingga ini adalah salah satu fitur yang membuat kami bisa one-to-one engage dengan pelanggan. Dan fitur yang terakhir adalah fitur broadcast message. Ya, broadcast message ini bekerja sama dengan WhatsApp ya, tentu dengan seizin dari WhatsApp itu bisa untuk upgrade paket maupun layanan berlangganan baru dan lain sebagainya, sama seperti yang dilakukan oleh bank-bank. Mungkin Pak Antoni Morris juga paham ya bahwa bank-bank juga melakukan
Saya juga sering-sering terima chat dari beberapa bank gitu, halo Pak, ini ada produk ini ya dan sebagainya. Dan itu sangat membantu untuk broadcast, artinya one to many, satu ke banyak ya. Nah, hal lain yang sangat dibutuhkan di industri internet ya. Oh ya, kebetulan MyRepublic adalah bukan salah satu, tapi the best internet service provider in Indonesia di versi Netflix untuk semester 2 2020. Jadi kami nomor 1 di Indonesia untuk ISP yang Netflix-nya paling cepat dan juga salah satu yang the best untuk Ookla speedtest.net. Jadi tapi kalau misalnya yang namanya any other internet service provider, bisa aja terjadi gangguan massal, misalnya kabel putus di tengah jalan, ada truk lewat, kabelnya kena gitu loh, atau galian air kena kabel kami yang underground. Nah, itu semua namanya mass problem atau kita sebut dengan gamas, gangguan massal. Itu kita juga bisa broadcast ya untuk ke pelanggan, sehingga pelanggan juga paham bahwa terjadi hal-hal seperti itu. Bahkan juga bisa nanya balik gitu loh, oh ya kapan selesainya, oke, nanti akan diumumkan lebih lanjut selesainya jam berapa, karena untuk perbaikan kan tidak instan ya untuk memperbaiki kabel fiber optik, karena ini cahaya ya, optik, jadi ada sedikit keunikan dibandingkan dengan kabel tembaga maupun kabel lainnya. Nah, dengan adanya engagement dengan customer yang begitu baik ya, otomatis walaupun misalnya keluhan banyak, itu bisa ditangani secara otomasi dan digital automation. Seperti yang tadi Pak Hokiman bilang, ini bukan untuk mengganti tenaga manusia. Masih ingat tadi saya sampaikan bahwa tetap aja kalau misalnya ada problem-problem yang rumit, itu mereka bisa menghubungi call center kami di 1500818. Nah, itu adalah pemaparan saya, Siska, untuk bagaimana Bahasa.ai bisa membantu MyRepublic untuk engage dengan non-pelanggan maupun dengan pelanggan, urusan teknis, urusan lain-lain sebagainya, baik pasif maupun aktif. Demikian pemaparan dari saya, Siska. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Maaf, Bu Siska, suaranya nggak kedengeran. Kemut. Wow, oke. Sorry. Baik, terima kasih Bapak Edwin Setiadi selaku Vice President Customer Journey MyRepublic yang sudah menyampaikan pemaparannya, di mana memang chatbot.ai ini membantu MyRepublic sendiri melalui Myra untuk meningkatkan engagement dengan customer ya. Tadi 24 jam cepet, dan tadi pakai bahasa gaul juga ya, bahasa Indonesia tadi ada enggak, GAK, GA doang gitu ya. Jadi lebih fleksibel ya, lebih real gitu ya dengan bahasa.ai ini ya. Baik, berikutnya tadi juga sempat disinggung oleh Mas Hokiman di awal, di mana hari ini merupakan hari yang luar biasa karena bahasa.ai bekerja sama dengan Arta Jasa ya. Tentu saja langsung saja kita mengundang Bapak Anthony Morris ya, tapi sebelumnya rekan-rekan media yang ingin bertanya, sekali lagi saya informasikan bahwa teman-teman media bisa bertanya melalui fitur Q&A yang ada di Zoom ya, dan juga di kolom chat yang ada di YouTube ya. Kemudian langsung saja Bapak Bapak Anthony Morris selaku Direktur Bisnis Arta Jasa untuk memberikan pemaparan mengenai bagaimana integrasi layanan finansial dengan AI chatbot. Silakan Bapak Morris. Ya, terima kasih Mbak Siska. Selamat pagi teman-teman media. Saya menyapa dulu nih Mas Hokiman. Wah, tadi luar biasa Mas Hokiman. Halo, Pak Morris, thank you Pak. Ya, Pak sudah menjelaskan tentang WhatsApp, penggunaan WhatsApp atau teknologi terkini. Dan juga nyapa Mas Edwin. Mas Edwin, waduh, customer experience sudah dijelaskan tadi. Jadi bagi saya, untuk menyampaikan berikutnya mungkin lebih simpel ya. Baik, saya coba mempresentasikan sedikit inovasi kami yang terbaru
tentu tadi sudah disampaikan sama Mas Sokiman, kami bekerja sama dengan Bahasa AI meluncurkan di sini banking dan payment channel via WhatsApp. Tentu kalau kita bicara channel, ini karena kalau di istilah kami itu adalah switching GPN, tentu istilah-istilahnya itu mungkin terkait dengan sistem pembayaran, yaitu ya ada istilah acquiring, adalah istilah switching, ada istilah e-swing gitu ya. Jadi kalau ini kita bergerak ke acquiring. Nah, acquiring ini kita ada istilah channel, kalau dalam bahasa Indonesianya itu kanal. Nah, kalau dulu mungkin finansial institusi itu membikinkan kanalnya itu ya dia bangunkan gedung, datangkan teller, sehingga kita yang datang ke lokasi. Dengan begitu ya kita mungkin repot harus datang, kalau kita tidak datang ya kita tidak bisa melaksanakan transaksi tersebut. Sehingga di sini wah ini kan nanti kita juga akan memilihnya tempatnya yang mana, cabangnya yang mana gitu ya. Lalu berkembang kanal ini. Kanal ini berkembang menjadi ya bentuknya mungkin fisik ATM gitu ya, atau edisi. Nah, yang di sini mungkin sebelum membikinnya itu ya ada teknologinya dulu dibangun. ATM-nya dibangun, public ATM, apa semua begitu sudah selesai. Lalu kanalnya itu juga harus ada komunikasi. Nah, komunikasinya ini harus, kalau ini kan boleh dikatakan koneksinya harus point to point. Nah, ini yang terbaru. Kalau yang tadi itu harus ada fisiknya, kalau yang cabang tadi kita harus datang ke cabang, capek-capek dulu. Kalau sini sudah dimudahkan sedikit, kita datang ke lokasinya, ke lokasi ATMK, ke ini gitu ya. Nah, yang terbaru ini terkini mungkin ininya kita cukup dari ininya, saya butuh begini. Saya akan melaksanakannya begini sampai diceritakan sama Pak Edwin tadi, salah-salah sedikit apa semua di sini kalau ini udah nggak masalah, karena tadi ada istilahnya tadi adalah intelligent berarti pintar sekali nih, sehingga kita ini kan hal tersebut. Dengan ini ada yang namanya istilahnya di sini kanalnya WhatsApp nih. Nah, ini WhatsApp yang dibutuhkan saat ini adalah boleh dikatakan adalah ininya Bapak Ibu. Kalau tadi disediakan oleh bank barangkali atau finansial institusi. Nah, kalau sekarang ininya semua itu tergantung Bapak Ibu. Jadi boleh dikatakan di sini ya tergantung dari kuota tentunya. Jadi ini harus pastikan kuotanya ada gitu. Next. Nah, di sini tadi sudah sampaikan intelijen, jadi artificial intelligence, kita di sini mempunyai kemampuan untuk merasionalkan. Tadi sudah sampelnya sudah bagus sekali dari Mas Edwin. Jadi apa-apa salah sedikit. Kalau ATM itu harus di tombolnya, harus tombol yang itu ditekan, apanya semua, jadi nggak bisa. Kalau salah ya salah. Kalau ini salah-salah sedikit aja bisa dimengerti, karena memang tadi dia pintar merasionalkan yang menggunakannya tersebut, sehingga hasilnya apa yang kita mau di pikiran kita itu kita sistem bisa mengetahuinya. Next. Nah, kenapa WhatsApp gitu ya? Nah, ini kan kalau di WhatsApp tentu sudah ini semua. Jadi kami di sini berinovasi tentu tetap memperhatikan security ini yang penting sekali, karena mungkin image saat ini kalau pakai WhatsApp sih ya ini nanti bisa dijebol atau apa gitu. Nah, kami sangat memperhatikan tersebut, sehingga dengan hal tersebut kami bisa melayani customer untuk melakukan transaksi perbankan yang tadinya barangkali tentu kalau ngambil uang cash enggak lah ya. Jadi kalau di sini kita transaksinya tentu yang sifatnya digital, yang antar bank dan lain sebagainya.
Next. Ya, ini data-data yang saat ini 83% seluruh jumlah pengguna internet Indonesia adalah menggunakan WhatsApp. Jadi kalau ini dihitung, disampaikan dari media ini, boleh dikatakan 143 juta dari 171 juta itu pakai WhatsApp. Nah, Bapak Ibu tentunya saya yakin ada yang 2 WhatsApp-nya gitu ya. Karena mungkin ada WhatsApp bisnis yang ininya atau juga untuk ini yang lain. Nah, sekarang nanti kalau kami kerjasama dengan financial institution, jadi tinggal ya apa yang ada itu digunakan untuk bertransaksi, mungkin transfer ke bank lain, mungkin melakukan pembayaran-pembayaran dan lain sebagainya. Sehingga bangun tidur pun cari-cari HP, langsung buka ini, oh saya ingat mau transfer, langsung bisa dilakukan. Next. Ya, next. Nah ini yang kami ini kan, WhatsApp dengan AI-nya, itu tadi kami sangat berterima kasih dan bergembira dan memberi apresiasi kepada Mas Sofiman dan tim atas kerjasamanya, dan hari ini kita bisa sampaikan ke masyarakat bahwa kami punya ada solusi baru untuk bisa dipakai oleh masyarakat, apalagi ini masa pandemi ini dengan saat ini sehingga kita harus bisa melakukan di mana saja. Kita mungkin kalau kerja itu WFH itu, kalau ini bertransaksi sambil bekerja pun bisa dilakukan. Nah ini kami melakukan hal tersebut untuk bertransaksi, nanti kami ini kan tentu ke finansial institusi, perbankan contohnya dan lain sebagainya. Next. Ya. Nah, ini boleh dikatakan next. Inovasi yang kami inikan ya untuk hal tersebut bisa melakukan transaksi melalui WhatsApp, WhatsApp bisnis sudah banyak dilakukan dan komunikasi ininya, sehingga ini ke depan kami yang mungkin dari financial institusi tidak perlu beli sesuatu perangkat atau apa, cukup datang ke kami, saya maunya begini nih, tentu kami nanti yang menyelesaikan ininya dengan bahasa AI, sehingga customer Bapak, Ibu juga puas, investasi maupun apanya itu juga boleh dikatakan efisien sekali, karena kanalnya sekarang kami seolah-olah yang menyediakan bersama bahasa AI, sehingga penggunaannya bisa masif dilakukan di masyarakat. Next. Nah ini WhatsApp banking yang ini kan kami, jadi ada bisa dilakukan untuk transaksi banking, tentu transaksi transfer, transaksi kalau tadi mungkin diceritakan adalah untuk pembukaan rekening, itu hal lain. Kami ini sudah mulai menyangkut transaksi keuangan, jadi security-nya sudah mulai ditingkatkan, dipastikan bahwa tidak terjadi bisa di-hack sama orang lain maupun ini dipastikan. Jadi sebelumnya nanti tentu dari sisi perbankan tentunya nanti akan melakukan registrasi, memastikan nomor handphonenya, dan juga nanti ada ini dengan user tentunya, sehingga nanti bisa dilakukan untuk pembayaran mungkin tadi beli pulsa, bayar PLN semua itu cukup sembari WhatsApp itu pindah sedikit channelnya dulu. Nah, ini mungkin channel perbankannya nanti. Nah, itu yang bisa dilakukan. Jadi kita bisa melakukan transaksi perbankan melalui WhatsApp. Next. Nah, ini kalau untuk payment tentu sama ininya tadi. Jadi kita bisa melakukan ini. Nah, ini sampel kami sebenarnya saat ini sudah mulai mengoperasikan ini. Contohnya saat ini kami bekerja sama dengan Indosat untuk
transaksi dari Indosat, bisa di sini dapat dilihatkan bahwa bisa kami juga langsung dapat menyediakan source of fund-nya. Ada GoPay, ada OVO, ada kartu kredit, jadi transaksinya bisa dipilih. Nanti ini pilihan bagi untuk dealer-dealer bekerja sama dengan kami, atau juga korporasi-korporasi yang tadinya barangkali harus buka rekening bank, transfer antar bank sehingga nasabahnya juga buka rekening di ini yang sama. Tapi dengan kami nanti cukup datang ke kami, dealer-dealer tersebut, kami juga menyediakan source of fund-nya atau debit rekening Bapak Ibu nantinya, sehingga kami satu paket bisa melaksanakan untuk transaksi bisnis to bisnis. Next. Nah, ini yang untuk banking. Next. Ini interaktif, jadi nanti tadi mungkin sudah dijelaskan sama Mas Soekiman, ininya nanti dan customer experience-nya sama Mas Edwin. Jadi nanti dari financial institusi silakan definisikan apa maunya, apa aja batasan-batasan katanya, sehingga nanti secara artificial intelligence itu bisa mengetahui maksud dari customer, sehingga transaksi yang dimaksud bisa dilakukan dengan baik melalui WhatsApp. Next. Mungkin gitu Mbak Siska, kami kembalikan ke Mbak Siska. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Morris untuk pemaparan yang luar biasa. Berarti dari chatbot AI ini bisa meningkatkan integrasi baik dari payment channel maupun banking channel tadi ya. Nah, sekarang saatnya kita sudah banyak beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari teman-teman media. Ini ada pertanyaan untuk Mas Hokiman. Kepada Mas Hokiman, beberapa tahun ke belakang, fenomena chatbot di Indonesia ini cukup hype. Apa yang menjadi pembeda Bahasa.ai dengan pemain chatbot Indonesia lainnya? Oke. Thank you Mbak Siska dan teman-teman dari media. Jadi yang menarik ini fenomena chatbot ini di Indonesia udah terjadi semenjak 4-5 tahun ke belakang gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di 4 tahun ke belakang aja sudah ada perusahaan-perusahaan menerapkan chatbot. Nah, dari Bahasa.ai sendiri apa sih yang beda gitu? Jadi kalau dari kita sendiri, kita adalah yang pertama yang bisa nge-handle interaksi dari customer yang baru pernah belum tahu soal produknya sampai bisa belanja, sampai bisa loyal. Jadinya kalau kita lihat, kita ini membantu ekosistem chatbot di Indonesia itu lebih mature. Mungkin tadinya use case 4 tahun lalu itu lebih ke campaign atau gimmick gitu kan. Oke, itu very good, itu jadi satu pintu masuk. Nah, sekarang udah fast forward 4 tahun, ini sudah masuk ke level yang lebih dewasa nih, yang lebih kita ngomong transaksional. Misalnya bisa langsung orang dari pesan lewat WhatsApp bayar via e-wallet, misalnya OVO, Dana, atau GoPay gitu. Udah gitu udah ngomongin customer-nya udah langsung ada O2O-nya gitu. Customer pesan dari WhatsApp, nanti misalnya teknisi datang secara fisik gitu. Nah, itu pembeda yang kita lihat paling unik dari Bahasa.ai. Oke. Jadi itu ya. Jadi tadi itu pembedanya mulai dari awal banget sampai akhirnya melakukan transaksional dan akhirnya bisa melakukan pembayaran melalui e-wallet tadi ya, Mas ya. Ya. Benar sekali. Oke, berikutnya nih. Ada pertanyaan dari rekan-rekan media kepada Pak Edwin. Pak Edwin, apa yang mendasari MyRepublic menggunakan teknologi chatbot ini? Yang pertama adalah kebetulan sebagaimana perusahaan besar, karena perusahaan besar harus mencari beberapa vendor untuk chatbot chatbot AI, dan kebetulan memang Bahasa.ai yang dipilih. Jadi keunggulannya seperti tadi sudah disampaikan bahwa bisa engage dengan adanya API, Application Programming Interface, dengan hubungan teknisi maupun juga penjadwalan. Jadi ada hubungan antara server kami
dengan chatbot ini, sehingga terintegrasi customer mendapatkan bukan hanya sekedar memberitahukan oh ya tagihannya sekian, enggak, termasuk juga produk-produk yang ada apa aja, dan troubleshooting maupun untuk tadi merestart modem. Jadi chatbot ini bisa melakukan instruksi, modem saya tolong di restart, nggak pakai manusia lagi, sehingga customer puas. Kalau masih belum bisa juga, nah ada step-step berikutnya, tetap call center kami bisa juga berfungsi. Itu yang mendasari pemilihan vendor bahasa.ai untuk menjadi rekanan MyRepublic pada saat itu. Demikian jawabnya, Siska. Wow, jadi karena bahasa.ai ini lengkap, komplit, paket sempurna pokoknya ya. Berikutnya nih, ada pertanyaan dari teman-teman media untuk Pak Morris. Ya, apa yang terjadi jika seseorang mendapat akses ke WhatsApp saya? Misalnya, handphone saya tidak sengaja dipakai teman atau saudara, atau hilang. Sehingga mereka dapat mengakses WhatsApp saya dan disalahgunakan oleh orang yang kurang bertanggung jawab tersebut. Ya, terima kasih Mbak Siska atas pertanyaannya. Jadi mungkin ini masalah security ya. Jadi tadi disampaikan bahwa mungkin hilang atau mungkin begitu handphonenya digunakan. Jangan lupa bahwa transaksi ini sama seperti biasa. Jadi kalau kita umpamanya datang ke ATM, kita masukkan kartunya ke ATM gitu, masih ada security yang namanya PIN dan lain sebagainya. Sehingga ini walaupun HP-nya diinikan masih bisa dilakukan proteksi untuk tersebut. Kalau umpamanya diduplikat semua, tentu urusannya dengan perbankannya nanti itu HP-nya udah diregister semua. Tapi kalau ini kasusnya memang tadi hilang dipakai, itu masih ini. Tapi kami ingatkan juga satu hal lagi, tolong proteksi HP Bapak Ibu mungkin ininya, sehingga kalau HP-nya ini pun masih terclose gitu, sehingga ada fingerprint semua untuk ini. Jadi kita sama-sama lah bagaimana mengamankan, tapi secara pengamanan security itu masih secure untuk walaupun HP-nya hilang. Begitu Mbak Siska. Oke, jadi tetap secure ya Pak ininya, meskipun handphonenya itu mungkin ada musibah ya, hilang atau mungkin dipakai saudara dan lain sebagainya, tetap bisa secure ya ininya. Berikutnya nih untuk Mas Hokiman, bagaimana bahasa.ai melihat opportunity sebuah perusahaan dalam memanfaatkan chatbot untuk perusahaannya? Apakah chatbot memang terbukti sangat efektif untuk membantu perusahaan dalam melayani customer? Silakan Mas Hokiman. Oke. Thank you Mbak Siska dan teman-teman dari media. So, opportunity yang kita lihat ketika implementasi chatbot di perusahaan-perusahaan itu adalah kita lihat dari customer-nya dulu gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin korporasi besar dengan customer yang banyak sekali, kita ngelihat pasti ada customer yang segmennya itu punya smartphone tapi lebih ke gagap teknologi. Nah, itu adalah segmen customer yang paling sangat bisa terbantu dengan layanan ini. Jadi kalau misalnya kita ngomongin bisnis melakukan transformasi digital, ya kalau misalnya customernya gaptek, itu sangat sulit sekali. Tapi dengan ada layanan chatbot ini, itu bisa jadi bridging. Tetap bisnisnya itu bisa melakukan transformasi digital, melakukan digitalisasi, melakukan kayak interaksi yang tanpa harus ketemu, tapi customer-nya tetap nyaman gitu. Jadi dari yang kita lihat sendiri, ini impact-nya cukup menarik. Jadi ketika kita implementasi chatbot, itu channel kita itu bisa sampai hampir 50% traffic customer yang reach out via non ketemunya gitu. So that's something interesting gitu. Oke. Berikutnya ada pertanyaan untuk Bapak Morris. Gimana sih Pak teknologi AI ini digunakan pada layanan banking channel via WhatsApp? Mungkin tadi sudah sempat dijelaskan di slide presentasinya, tapi mungkin boleh dijelaskan kembali Pak mengenai banking channel via WhatsApp? Ya, terima kasih Mbak Siska. Ini kan boleh dikatakan efisiensi yang cukup besar sekali ya. Jadi kalau kita kanal itu sebelumnya kan barangkali kayak bentuk ATM, harus beli ATM-nya,
jaringannya harus disediakan oleh bank. Nah sekarang ini boleh dikatakan saya maunya apa tinggal datang, ininya begini, flow-nya begini, apa semua begini, sehingga dari sisi ini akan jauh lebih efisien. Dari sisi user pun tadi, kalau tadi umpamanya harus ke cabang datang, berangkat lagi ke cabang, waktunya juga tertentu, terbatas gitu ya. Nah sekarang kalau dengan WhatsApp ini ada di kita sendiri. Yang penting pastikan kuotanya ada. Jadi kalau sudah handphonenya tetap tapi kuotanya nggak jalan ya WhatsApp-nya. Jadi kembali ini ke kita. Jadi dari sisi ini efisiensinya cukup besar. Jadi mungkin itu gambaran ininya, sehingga boleh dikatakan dengan adanya kanal ini sangat-sangat membantu. Apalagi di masa pandemi ini bisa melakukan transaksi perbankan tentunya, melakukan transfer atau belanja nantinya untuk itu gambarannya barangkali Mbak Siska. Terima kasih. Oke, berarti yang penting ada kuotanya ya. Pastinya sekarang di tengah pandemi orang-orang pastinya semua punya kuota yang cukup nih untuk mungkin belajar online dan lain-lain sebagainya, termasuk melakukan perbankan ya, mulai dari tadi banking channel sampai payment channel juga. Baik, berikutnya dari media Bapak Muhammad Yani dari merahputih.com bertanya kepada Mas Hokiman, adakah rencana chatbot ini menggunakan fasilitas aplikasi pesan lain seperti Telegram atau Line? Oke. So, thank you Mbak Siska dan Pak Yani. Jadi, basically untuk integrasi kita ke Line, ke Telegram, ke Facebook Messenger, itu sudah kita lakukan semenjak 4 tahun lalu. Jadi memang bahasa.ai pada konsepnya kita emang omni-channel, kita bukan cuma hanya di WhatsApp saja, tapi di semua aplikasi chat yang sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi kalau misalnya case-nya kita ada satu klien kita yang community-nya itu pelanggan itu banyak yang di Facebook Messenger, kita juga buat untuk Facebook Messenger gitu. Jadi emang ini sudah ada dan sudah kita terapkan. Wow, jadi kalau boleh dirangkum nih Mas, sekarang yang ada mulai dari WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, terus apa lagi? Kita ada WhatsApp, kita ada Telegram, kita ada Facebook Messenger, udah gitu kita ada Line Messenger gitu. Bahkan kalau misalnya mau chat di website-nya pun kita bisa. Wow, jadi paket komplit ya tadi seperti yang sudah saya bilang di awal banget, bahasa.ai ini paket komplit karena sudah ada di platform Messenger yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia tentunya. Nah, kalau untuk Pak Edwin sendiri nih Pak, memungkinkan nggak sih kalau misalnya dari My Republic pakai Telegram, sekarang kan udah ada di WhatsApp dan Telegram, memungkinkan nggak kalau nanti pakai Line juga? Oh, tentu saja memungkinkan, tapi kita harus lihat ya pengguna Line di Indonesia itu berapa banyak. Nah, saya sendiri juga pengguna Line ya. Ya, kalau Line Today kan berita-beritanya cukup hot ya Siska ya. Yeah. Jadi ya, tapi anehnya walaupun masyarakat ada Line, ada Facebook Messenger, kemudian ada Telegram, tapi tetap WhatsApp itu yang utama. Memang sempat bulan lalu sempat heboh ya, masih ingat ya Pak Hokiman ya, Pak Antoni. Gara-gara WhatsApp mengeluarkan statement, wah ini datanya akan di-share, bla bla bla. Akibatnya, jadi orang pindah ke aplikasi lain seperti Telegram ya. Di Telegram kita cukup ada juga, cuman fiturnya masih limited seperti itu. Jadi kalau misalnya Line itu mau, tapi yang pakai tuh masih kurang banyak di My Republic. Seperti itu, Siska. Oke, nah kalau untuk Bapak Morris sendiri nih, kira-kira memungkinkan nggak Arta Jasa fitur-fiturnya di platform lain selain WhatsApp? Kami selalu berinovasi, Mbak Siska. Jadi kami maunya customer apa? Terutama customer kami itu B2B, kami kan dengan perbankannya. Jadi kalau perbankannya menginginkan ini, kami bermitra tentunya dengan Bahasa AI untuk menservis tersebut. Jadi dari dapat input dari customer masing-masing perbankan, silakan maunya apa, bentuknya kayak gimana, barangkali nanti kalau ini bahasa daerah nanti atau apa gitu ya, barangkali itu juga memungkinkan untuk hal tersebut gitu.
Nah, mungkin itu gambarannya Mas Ika. Wow, jadi memungkinkan banget ya, apalagi bahasa daerah ya untuk masyarakat Indonesia yang masih familiar dengan bahasa daerahnya mereka masing-masing ya. Jadi memungkinkan banget ya di bahasa.ai ini ya. Ya. Oke, nah terakhir sebelum kita menutup press conference hari ini, saya mau dengar closing statement mungkin dari Bapak Edwin. Ya, dari saya bahwa Indonesia menuju digitalisasi. Nggak dapat dipungkiri bahwa semua menuju digitalisasi. Dulu ojek pangkalan yang tadinya menolak ojek online, sekarang malah di mana-mana ojek online-nya yang lebih mendominasi tempat-tempat dekat perhentian bus dan sebagainya. Artinya baik orang-orang masyarakat Indonesia manapun ya, dari berbagai kalangan itu tetap menerima dan embrace digitalisasi, dan kebetulan Bahasa.ai ini salah satu partner kami untuk engage customer menjadi lebih satisfied. Itu aja, Siska. Oke, berikutnya closing statement dari Bapak Morris. Ya, terima kasih Mbak Siska. Kita ke depan boleh dikatakan ya mungkin produktivitas ditingkatkan gitu ya. Meningkat tentu harus ditambahin tools-toolsnya untuk peningkatan produktivitas tersebut. Lalu juga efisiensi harus diperbesar sehingga apa yang kita bisa lakukan untuk hal tersebut. Dengan dua modal tersebut, kerjasama kami dengan Bahasa AI ini tercapai. Kami bisa mensupport perbankan atau financial institusi untuk meningkatkan produktivitasnya karena tadi langsung bisa dilakukan oleh customer-nya di kapanpun dan dimanapun, lalu juga menekan biaya efisiensi, jadi tidak perlu investasi yang besar, karena cukup datang ke kami dan kami menyelesaikan dengan Bahasa AI untuk hal tersebut, sehingga servisnya meningkat dari sisi customer. Mungkin gitu gambarannya, Mbak. Terima kasih. Baik, efisiensi tadi kata kuncinya. Selanjutnya, terakhir closing statement dari Mas Hokiman. Oke, thank you Mbak Siska. Jadi kalau kita ngomongin press conference hari ini, itu bukan hanya soal Bahasa.ai, tapi ini soal klien dan partner kita. Jadi kalau misalnya di Bahasa.ai sendiri, kita nggak mungkin bisa nyampe ke sini kalau misalnya tidak ada orang-orang inovatif di klien-klien kita, misalnya seperti Pak Edwin, juga dari partner kita seperti Pak Morris gitu. Jadi sebenarnya di sini sebagai salah satu bentuk dari kita bersyukur bahwa Indonesia ini punya potensi orang-orang yang pengen inovatif nih. Cara inovasinya gimana? Kita create value untuk pelanggan kita gitu. Ya, salah satu yang bisa dilakukan ya chatbot hanya salah satunya gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, semangatnya itu semangat untuk memberikan yang experience yang terbaik untuk pelanggan, akhirnya inovasi untuk di Indonesia gitu. Wow, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan ya. Buat rekan-rekan media boleh tepuk tangan via kolom chat, dan juga teman-teman yang ada di YouTube boleh tepuk tangan apresiasi. Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Mas Hokiman Kurniawan selaku CEO Bahasa.ai, Bapak Edwin Satyadi selaku Vice President Customer Journey My Republic, dan juga Bapak Anthony Morris selaku Direktur Bisnis Arta Jasa ya. Semoga dengan acara hari ini membawa inspirasi untuk kita semua menjadi perusahaan kita menjadi lebih efisiensi, tentunya salah satunya melalui chatbot AI dengan Bahasa.ai ya. Sekali lagi saya Siska pamit undur diri, dan sampai jumpa di acara jam 1 nanti. Kita akan ada brainstorm virtual conference bersama dengan Pak Alexander Rusli dan Mas Hokiman juga tentunya, dan pembicara dari Arta Jasa. Terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan media yang telah menyaksikan dari awal sampai dengan akhir, juga teman-teman yang ada di YouTube. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat siang semuanya.